Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zi Yesus Jidu Deming Ji Ansin. Assalamualaikum Warabbani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ, bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ciamik. Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Louis di Jakarta ya. Pak Louis di Jakarta itu meminta begini, Pak Pendeta tolong ceritakan bagaimana ini biar mudah dipahami ya. Pindahnya Yesus manusia jadi Tuhan Allah. Ya. Pindahnya Yesus manusia jadi Tuhan Allah, karena inilah segala gagal paham kekristenan ya, bahwa Yesus itu pindah dari Yesus manusia menjadi Tuhan Allah. Saya memakai kata pindah biar gampang dipahami. Di luar Kristen paling demen gitu. Paling demen Tuhanmu mati gitu. Apa? Tuhanmu kok lahir gitu ya. Mosok Tuhan lahir, Tuhan mati, karena gagal paham, tidak tahu Yesus manusia pindah jadi Tuhan Allah. Demikian pula Kristen. Lingkungan Kristen pun ada satu aliran Kristen yang namanya Kristen Tritunggal. Itu juga tidak paham bahwa Yesus itu sudah pindah dari manusia menjadi Tuhan Allah. Ini dia ya. Jadi dua-duanya nggak paham. Kristen kambing, Tritunggal tidak paham. Di luar Kristen juga tidak paham. Makanya kalau dari para mu'alaf yang di luar Kristen ini debat sama Kristen kambing seru kan. Nggak paham sama nggak paham. Mereka nggak paham bahwa Yesus itu sudah berubah dari manusia pindah Tuhan Allah ya. Jadi pindahnya Yesus manusia jadi Tuhan Allah, begitu judulnya ya. Saudara-saudara, saya menyarankan Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dari Android. Download Alkitab Android, di situ ada huruf merah, ada huruf hitam. Sekali lagi, kalau Anda membaca Alkitab dari HP Android, maka di situ ada huruf merah, ada huruf hitam. Siapa yang huruf merah? Semua perkataan Yesus saat jadi manusia, huruf merah. Semua perkataan Yesus saat tubuh kebangkitan 40 hari di bumi, pakai huruf merah. Semua perkataan Yesus saat tubuh kebangkitan di surga, pakai huruf merah. Ada tiga keadaan Yesus ketika ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi dalam warna merah ya, tulisan warna merah ya. Saya ulang, Yesus jadi manusia di bumi, warna merah. Yesus tubuh kebangkitan 40 hari di bumi, warna merah. Yesus tubuh kebangkitan di surga, warna merah. Lalu Yesus Allah di surga pakai warna hitam. Saya ulang, setiap perkataan langsung Yesus, ingat perkataan langsung Yesus ya. Misalnya Yesus ngomong aku berkata begini-begini ya. Kalau waktu manusia merah, waktu 40 hari merah, waktu tubuh kebangkitan di surga merah. Ketika jadi Allah hitam. Nah ini supaya apa? Supaya mudah membedakan, supaya Anda itu sadar bahwa Yesus itu sudah berubah dari manusia pindah jadi Tuhan Allah. Atau mungkin ya pindah aja lah nggak ya. Oke, mari kita lihat ya perkataan Yesus pakai huruf merah waktu Yesus jadi nomor 1 tadi jadi apa? Manusia ya. Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar daripada aku. Ditulis pakai apa? Huruf merah. Itu perkataan Yesus waktu jadi manusia. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ditulis pakai huruf apa? Merah. Waktu Yesus jadi manusia.
Matius 26 ayat 39, Yesus maju sedikit lalu berdoa, ya, lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, dan seterusnya dan seterusnya. Jika cawan ini boleh berlalu daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang engkau kehendaki. Ditulis pakai huruf apa? Merah. Yesus waktu itu jadi manusia. Yohanes 12 ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu, pakai huruf apa? Merah. Waktu Yesus jadi manusia. Clear nggak sampai sini, saudara? Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Yesus ditulis pakai, perkataan Yesus ditulis pakai huruf merah. Itu kapan? Waktu Yesus jadi manusia. Clear toh? Clear kan? Ya, Anda yang di Tritunggal, ayo. Saya hidup mati, Yohanes 17 ayat 3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Ini ditulis pakai huruf apa? Merah. Perkataan siapa? Yesus. Waktu Yesus jadi apa? Manusia. Clear toh? Iya Pak, jelas banget Pak. Waktu Yesus jadi manusia, ya. Jelas ya sampai sini ya. Oke, jadi Anda tidak bisa. Saya hidup mati pokoknya Yohanes 17 ayat 3. Itu waktu Yesus jadi manusia. Hidup mati pokoknya Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus. Itu Yesus jadi manusia. Lalu sekarang yang kedua, Yesus jadi tubuh kebangkitan 40 hari di bumi, ya. Yohanes 20 ayat 17, ketemu sama Maria Magdalena. Yesus bilang apa? Jangan pegang aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Loh, Yesus masih nyembah Bapa ya? Betul. Yesus dalam tubuh kebangkitan di mana? Di bumi. Kan lagi ngobrol sama Maria. Misalnya lagi waktu ketemu sama Thomas tuh ya. Kan Thomas nggak percaya tuh kalau tangannya sebelum aku mencucukkan gini di dalam Yohanes 20 ayat berapa ya? Ini kan Yohanes 20, Yohanes 21 ya kalau nggak salah ya, atau Yohanes 20 ayat 27-an ya. Thomas Yohanes 20, sorry, Yohanes 20 mungkin ayat 27 ya. Terus ayat 28 Thomas bilang, ya Tuhanku ya Allahku. Yesus kan ngomong, mari nih sini cucukin sini. Terus di ayat bawahnya lagi Yesus bilang apa? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ditulis pakai huruf apa? Merah. Itu saat Yesus dalam tubuh kebangkitan. Lalu waktu Yesus minta ikan goreng, lalu waktu Yesus di pantai, ya toh, sini ayo pada makan nih roti bakar sama ikan itu ya. Itu juga Yesus tubuh kebangkitan. Jadi ditulis pakai huruf merah pada saat Yesus jadi tubuh kebangkitan ya. Termasuk Kisah 9 ayat 5 ya. Itu juga tubuh kebangkitan. Cuman kalau ini mana ya? Itu tubuh kebangkitan di bumi. Sorry. Itu tubuh kebangkitan di bumi tadi ya. Contohnya ke Maria Magdalena, kemudian ke ke minta roti, kemudian ke Thomas ya. Kemudian ke murid-murid juga ya. Waktu Yesus tubuh kebangkitan ditulis pakai huruf merah. Setiap perkataan Yesus ditulis pakai huruf. Itu kebangkitan di bumi. Mari kita lihat ketika Yesus tubuh kebangkitan di surga. Ya, beda dengan di bumi, beda. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 itu wajahnya seperti terik matahari, dari matanya keluar api, dari mulut keluar sebilah pedang bermata dua ya. Kakinya seperti tembaga yang membara, terus apalagi rambutnya putih. Wajahnya seperti terik matahari. Itu tubuh kebangkitan di surga. Ya, beda kan dengan tubuh kebangkitan di bumi, beda, tapi masih ditulis pakai huruf merah kalau ngomong. Contohnya, dia nemuin Paulus ya toh. Di dalam Kisah 22 ayat 6 maupun Kisah 9 ayat 3. Paulus melihat cahaya dari langit, artinya dari atas dong. Nah, ya, Kisah 9 ayat 5, akulah Yesus yang kau aniaya. Pakai huruf apa? Merah. Kisah 22 ayat 8, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya, itu pakai huruf merah. 1 Korintus 15 ayat 8, dan paling akhir ia mengalir kepadaku. Artinya ini untuk menjelaskan bahwa Yesus dari surga ya. Jadi saya ulang.
perkataan Yesus ditulis pakai huruf merah di dalam LAI itu ketika Yesus jadi manusia, ketika Yesus 40 hari menampakkan diri di bumi, lalu ketika Yesus sudah di surga sebagai tubuh kebangkitan. Contohnya Wahyu 1 ayat 8. Dia ngomong ke di Pulau Patmos, Yohanes, ya toh. Aku Alfa Omega. Ngomong aku Alfa Omega pakai huruf merah, ya toh. Tetapi beda tubuhnya. Yang wajahnya seperti terik matahari, beda dengan waktu di bumi. Kalau di bumi kan masih bisa makan ikan goreng. Ya, pahami betul ya? Ya. Masih bisa makan ikan goreng. Kalau di surga tidak. Yesus tubuh kebangkitan di surga wajahnya terik matahari ya, kalau kesentuh mati kalian ya. Makanya ini di dalam roh ya, di dalam roh. Wahyu 2 ayat 3, Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu ditulis huruf merah semua itu ya. Kebanyakan huruf merah semua itu adalah Yesus tubuh kebangkitan di surga. Clear? Lalu pertanyaannya, kapan Yesus jadi Tuhan? Waktu kapan? Waktu Yesus sudah naik surga. Yesus tubuh kebangkitan di surga yang permanen. Ingat ya, yang permanen. Karena 40 hari juga Yesus bolak-balik surga. Kepada Maria Magdalena aja Yesus ngomong, aku mau pergi ke. Berarti mau ke sana, mau ke surga. Ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Itu baru pertama kali, yaitu hari pertama kebangkitan. Habis itu kan ada 40 hari. Yesus nginep di mana hayo? Iya ya, bolak-balik surga. Karena Yesus bisa ngilang, bisa nembus dinding dan lain sebagainya. Oke? Ya. Jadi, kapan disebut Tuhan? Ketika Yesus sudah permanen di surga. Kisah 1 ayat 9 dan 10. Yesus naik ke surga permanen. Nah, itulah Tuhan ya, baru Tuhan di situ ya. Makanya Yesus ketika sudah permanen di surga sana, Yesus ngomong ke Yohanes, aku Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tapi pakai huruf merah. Artinya itu tubuh kebangkitan di surga. Yesus apa? Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Diulang beberapa kali di Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 17-18 juga masih diulang. Wahyu 2 ayat 8 masih ditulis pakai huruf merah. Nah, Wahyu 21 ayat 6 itu Yesus sebagai Allah. Ditulis pakai huruf hitam. Aku Alfa Omega. Wahyu sebentar ya. Wahyu 21 mulai ayat 5. Mulai ayat 5 sudah ditulis pakai huruf hitam. Ini Yesus sebagai Allah itu, ya. Allah yang Maha Kuasa. Ia yang duduk di atas tahta itu, Wahyu 4 ayat 2 kan Yesus yang duduk di atas tahta. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar, ya. Jadi kitab Wahyu itu tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, akulah Alfa Omega, yang awal yang akhir. Barang siapa yang haus akan kuberi minum cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tuh, dia ngomong Alfa Omega lagi, tapi pakai huruf hitam. Itu artinya dia Allah yang Maha Kuasa itu. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Lalu ayat 8, tetapi para penakut yang tidak percaya bla 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 bla. Jadi perkataan Yesus langsung sebagai Allah adalah Wahyu 21 ayat 5, 6, 7, 8. Ya, itu. Perkataan langsung Yesus ditulis pakai huruf hitam karena sebagai Allah. Jadi, kapan perpindahan Yesus dari manusia jadi Tuhan? Yaitu pada saat dia sudah naik ke surga secara permanen. Di dalam kisah 1 ayat 9 dan 10. Kalau selama menampakkan diri belum, karena masih bolak-balik ya. Lalu di surga, Yesus itu masih bisa pakai tubuh kebangkitan. Nemuin Yohanes, ya toh. Tubuh kebangkitan di surga beda dengan tubuh kebangkitan di bumi. Kalau di bumi masih makan ikan goreng bisa dipegang. Kalau di surga udah nggak bisa. Di sana wajahnya terik matahari. Dia sudah roh. Ya loh. Jadi Yesus itu pindah
pindah dari fisik manusia menjadi Tuhan Allah itu roh. Itu arti duduk di sebelah kanan. Oh iya ya Pak ya, duduk di sebelah kanan artinya dari fisik berubah menjadi roh. Yesus kan ngomong di Matius 26 ayat 64, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa Yesus sendiri. Artinya Yesus itu berubah dari fisik manusia menjadi roh. Berubah dari pindahnya Yesus manusia menjadi Yesus Tuhan Allah. Fisik manusia menjadi roh. Hari ini tentu saja Yesus Tuhan Allah. Tapi Tritunggal masih memahami hari ini Yesus fisik. Dia bingung dengan tubuh kebangkitan yang naik ke surga. Padahal tubuh kebangkitan di surga beda sama tubuh kebangkitan di bumi. Kalau tubuh kebangkitan di surga wajahnya saja seterik matahari, matanya api ya toh. Apalagi suaranya seperti desuk air bah. Itu jelas bukan Yesus tubuh kebangkitan di bumi. Dialah Tuhan Allah di dalam Wahyu 1 ayat 8. Pak Lois Jakarta, padat, singkat, dan clear, dan sangat jelas ya toh. Menjadi masalah adalah di luar Kristen selalu mengolok-olok ke Kristen Tritunggal. Sebab Kristen Tritunggal juga mampet, nggak paham. Yesus dikiranya masih anak manusia di surga, masih anak Allah di surga. Kebangetan nggak? Kebangetan sama persis dengan para mu'alaf ya non-Kristen. Sama. Masih ngomong aja Yesusmu mati katanya. Yang mati kan manusia bro, bukan Tuhan. Ya bukan dong, maksud Tuhan mati. Wahyu 1 ayat 17, lihatlah aku hidup selama-lamanya. Itu kata Yesus. Yang bilang mati siapa? Lah waktu mati disalib itu manusia. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia. Kristen kambing juga nggak paham itu, Anda mu'alaf juga nggak paham itu. Sama-sama nggak paham, debat serunya minta ampun, pepesan kosong doang. Nggak berani debat ke Allah Esa, mana berani. Ya. Pak Louis Jakarta, tenang Pak ya, Indonesia akan full Allah Esa ketika kebenaran dinyatakan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandeta BPS Ciamik. Amin.